Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Wulandari, kelas 12 MIA 2, akan memaparkan materi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Selepas Bani Umayyah lengser, kekuasaan kekhalifahan Islam berpindah ke dinasti Abbasiyah yang berlangsung pada 750 Hijriah sampai 1258 Hijriah atau 1261 Masehi sampai 1517 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah dipelopori oleh Abu al-Abbas as-Saffah yang meruntuhkan dinasti Umayyah pada 1261 Masehi. Kemudian, Abu Abbas as-Saffah didaulat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Selama masa kekhalifahan Abbasiyah ini, sejarah ilmu pengetahuan berkembang pesat. Masa puncaknya ketika pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun ar-Rasyid. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah, banyak bangsa non-Arab yang masuk Islam dan memberi warna baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya, bangsa Persia berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra, serta pengaruh budaya India yang terlihat pada bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Yang kedua, gerakan penerjemah yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid. Pada periode ini, yang diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik atau logika. Fase kedua berlangsung sejak masa Khalifah al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan pun semakin beragam, mengikuti perkembangan. Terdapat banyak bidang ilmu yang berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Pertama, kedokteran. Ilmu kedokteran dalam Islam dikenal dengan nama Atib. Tokoh yang terkenal dalam bidang ini adalah Abu Ali Muhammad al-Hasan bil al-Haytham atau Ibnu Haytham. Ia merupakan seorang ahli mata yang memiliki karya optik. Lalu Ibnu Sina yang memiliki nama lengkap Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fit Atib, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Kedua, ilmu kimia. Tokoh yang terkenal pada bidang ini yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan al-Kufi as-Sufi, atau dikenal dengan Jabir bin Hayyan. Hingga sekarang, ia diakui sebagai bapak kimia bangsa Arab. Beberapa buku hasil karangannya masih menjadi rujukan hingga sekarang, mencakup kitab At-Tajmi atau tentang konsentrasi, Az-Zibak Asy-Syarqi, Air Raksa Timur, kitab Ar-Rahmah, dan lain sebagainya. Ketiga, matematika. Tokoh terkenal pada bidang ini yaitu Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabar wa Al-Muqabalah, yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah berasal istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan, kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. 4. Astronomi. Tokoh yang terkenal dalam bidang ini yaitu Muhammad bin Ibrahim bin Habib bin Samra bin Jumdab al-Fazari atau Al-Fazari. Dikenal sebagai pembuat astrolab atau alat yang digunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan muslim. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.